Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk seluruh pewarta terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link. Jadi jangan videonya diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Selanjutnya, kepada kalian semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya, dan semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita sekarang seri yang ketiga. Ya, seri yang ketiga. Ini mohon sabar ya. Papan tulisnya ya seperti ini ya, tapi insya Allah nanti mau diantar papan tulis yang baru yang sudah dipesan ya. Dan terima kasih untuk Bunda yang di Tangerang ya atas sholawatnya untuk pengadaan papan tulis. Mana ini? Sini ya. 3. Oke. Kemarin aku sudah perintahkan guiding kalian untuk mengamati, yaitu 2 Al-Quran, 2 hadis ya. Hadisnya tentang nuntut ilmu itu ya, dari mulai ayunan sampai liang lahat ya, di sini ya. Berikutnya hadis yang sedang kita diskusikan. Ini ya. Hadis wanita dari tulang rusuk. Nah, ini 2 hadis. Jadi nanti kita komparasi. Al-Qur'annya 2 ayat juga ya. Quran surat Al-Baqarah 253 dan nanti Quran surat Al-Baqarah 2183. Di mana di sini perintah puasa untuk kita hadir ya. Makanya tajuknya kan terkait dengan puasa. Yang kita mau teliti itu harpunnya ya. Harf min ya. Bukan fiil, bukan isim. Yang jelas wanita dari tulang rusuk itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara saintis ya. Tidak bisa dibuktikan. Makanya akhirnya terjadi polemik. Padahal Al-Quran itu sudah menjelaskan sedemikian rupa bahwa wanita dan pria itu harusnya bekerja sama, bukan saling mengkooptasi ya. Tetapi sekali lagi yang aku bilang ya, mungkin nanti bisa kita cari waktu untuk mendekonstruksi terjemahan An-Nisa 41 itu ya. Bukan begitu terjemahannya. Kalau begitu nanti seperti yang ada, maka Ismail Marzuki yang sudah baca Al-Quran sebatas
terjemahan dan terjemahannya terkontaminasi Israiliyat, akhirnya ya begitu. Yang laki ngomong, lu jangan macam-macam, lu dari tulang rusuk gue gitu. Pendekatannya teologis, tapi teologis yang salah. Yang perempuan tidak mau, pendekatannya apa? Dia saintis. Mana bisa dibuktikan, karena nggak ada ceritanya laki-laki melahirkan perempuan, tapi perempuan lah melahirkan laki-laki. Nggak ketemu. Karena goblok itu apa? Kok bisa menerjemahkan seperti itu? Jadi dia nggak ketemu, jadinya begini. Saling seruduk. Ya. Ini perempuan, ini laki. Ya. Saling seruduk. Yang laki bilang, lu perempuan gak usah macam-macam ya. Lu itu dari tulang rusuk gue. Itu pendekatannya teologis. Tapi teologisnya keliru. Yang perempuan gak mau kalah. Gimana ceritanya? Kagak ada kabar yang bahwa laki bisa melahirkan perempuan. Lu yang dari gue. Nah, gak ketemu, main seruduk ini. Main seruduk babi. Karena sama-sama korban dari terjemahan yang sudah salah. Yang diterjemahkan secara eisegese, tidak exegese. Padahal kalau kita taat terhadap Al-Quran dan diterjemahkan secara tepat, ini nggak terjadi nih. Ya, laki mengkooptasi cewek atau perempuan nggak terjadi, cewek mengkooptasi laki juga nggak terjadi, karena mereka posisinya adalah saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama. Ya, untuk taat dalam hukum Allah. Begini. Sama-sama taat. Ada saat memberi, ada saat menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Jadi elu sama istri elu, ya, elu sama suami elu itu ada saat memberi, ada saat menerima. Lu memberi dengan bismillah, lu menerima dengan alhamdulillah. Pada saat mana? Ya momennya tergantung suasana rumah tangga kalian, maka nanti itu akan terwujudlah apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Tapi kalau saling mengkooptasi, ya bubar itu. Baiti nari, ya. Karena apa? Nggak taat terhadap Al-Quran. Al-Quran itu begini. Jadi ini Allah, lakinya itu taat terhadap hukum Allah ya. Ceweknya juga taat terhadap hukum Allah dalam membina kehidupan. gue gambarin yang lebih jelas lah ya. Nanti lu gobloknya nggak hilang-hilang nanti. Ya. Jadi saling memperlakukan berdasarkan hukum Allah. Ini kalau kami bilang ngaji segitiga ABC nih. Tapi kalau kalian tidak pernah ikut kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya kurang familiar. Ini Allah ya. Aduh, harusnya besar nih biar menarik ya. Sudahlah ya adanya begini. Tuh nampak ini tuh. Ini Allah. Aduh. Kalau nggak dilap dia nggak mau kalau nggak pakai air. Kalau pakai air nggak bisa langsung untuk nulis, biar kering dulu. Nih alif lam lam ha ya, alif lam lam ha. Ini cewek, lakinya di sinilah ya. Ini cowok ya. Ini cowok ya, laki. Ini cewek, perempuan. Nih ya. Ini saling melakukan menurut hukum Allah. Gitu loh. Ada saat menerima, ada saat memberi. Menerima dia dengan alhamdulillah, memberi dengan bismillah. Jadi harmonis. Karena semuanya saling memperlakukan berdasarkan hukum Allah.
tidak saling mengkooptasi gitu loh. Indah sebetulnya Al-Quran ini, saking yang menerjemahkan gobloknya minta ampun. Padahal sudah jelas itu ada takmar butok juga kok bisa dinisbahkan ke Kanjeng Nabi Adam. Ya, nah, karena hadis ini aku ulangi lagi, lihat di seri pertama aku review ya. Sahabat punya istri biang kerok, gitulah gampangannya ya. Dia sampai pusing, gimana ini istrinya mulutnya bawel banget nih, gimana? Maka tidak ada pilihan lain kecuali beliaunya itu akan meminta kepada advice kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Karena yang dia percaya Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi memang psikolog ulung. Jadi gampangnya ngomong, Rasulullah gimana ini saya punya istri ini bawel banget mulutnya. Tukang marah, nggak sabaran, gini, protes gini. Maka Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis ini. Ya, mengeluarkan hadis ini ya, bahwa lu laki, gue ingetin lah, ini bahasa gue yang tentunya nggak begitu, tapi substansinya sama. Lu laki lu ya, gue ingetin ya, lu harus hati-hati memperlakukan perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, kalau lu kencengin patah deh, tapi kalau lu biarin tetap bengkok gitu. Jadi itu barang harus hati-hati lu. Nah gitu loh ya. Lu harus hati-hati sama itu barang ya. Kalau enggak kacau. Nah, gitu loh, kira-kira begitu. Yang jadi masalah kalau wanita dari tulang rusuk itu secara kalimat itu dibenarkan. Tidak benar wanita dari tulang rusuk itu benar. Artinya kalau kita baca secara konstruksi kalimat, dia tidak salah. Benar. Cuman nanti secara sains dia salah. Nggak ada ceritanya wanita itu dari tulang rusuk dan tidak bisa dibuktikan. Itulah kontaminasi dari kitab Kejadian yang ada di Bible Israiliyatnya. Padahal Al-Quran itu nanti ini terkait dengan surat An-Nisa 4 ayat 1. Seperti ini. Yang jadi masalah, terjemahan surat An-Nisa pun sudah bermasalah. Itu loh. Jadi aku ini kalau dandanin itu ya lumayan repot. Aku harus menjelaskan kepada kalian dari sudut yang mana, karena sama-sama sudah bermasalah. Ini terjemahannya bermasalah, surat An-Nisa juga terjemahannya bermasalah, ya, bermasalah. Padahal yang disampaikan tuh seharusnya begini, bahwa laki dan perempuan itu tidak saling mengkooptasi seperti lagunya Ismail Marzuki ya, Sabda Alam, bukan Sabda Alamnya Chrisye ya. Itu kan karena terpengaruh Bible. Tapi kalau begini kan indah. Laki dan perempuan saling bekerja sama ya, saling menerima, saling memberi. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah, karena mereka memperlakukannya baik laki berdasarkan hukum Allah, baik cowok berdasarkan hukum Allah. Cakep nggak rumah tangga seperti ini? Cakep nggak? Lu pernah dengar penjabaran sebagaimana gue menjabarkan sama elu semua? Makanya gue suruh lu ngaji juga di tempat-tempat lain. Lu supaya bisa tahu bagaimana hebatnya kajian-kajian kita di sini. Ini bukan kajian kelas hohohihe. Ya. Tapi harus disadari bahwa kita ini menentang mainstream, resikonya tinggi. Salah satu resiko ya seperti ini. Powernya sedikit. Kalau powernya sedikit, iklannya sedikit. Dan kemarin aku penasaran kenapa kok nggak ada transfer dari YouTube. Setelah gerai itu tak suruh lihat, ternyata cuma dapat 600. Padahal untuk ditransfer itu harus minimal iklannya 1.300.000. Nggak tahu apakah karena memang powernya sedikit, sudah sedikit ditambah banyak yang skip iklan, atau kan nggak ada yang, kalau aku kan tahunya kalau ada yang ngaku. Kalau kemarin kan sudah beberapa orang mengaku, ya sudahlah tak maklumi. Yang penting sudah tak kasih tahu. Jangan di-download. Kalau kalian nontonnya di-download itu nggak berkontribusi terhadap iklan, nggak berkontribusi terhadap power.
Masa kalian nggak bangga sih? Ini ada channel kajian Islam ini powernya banyak. Kan itu menjadi gagah juga gitu. Tapi kalau kalian download, ya memang sih. Tapi gimana ya? Nggak ada. Semua itu nggak ada yang gratis. Padahal itu sholawat yang paling ringan itu menonton di YouTube dan jangan di skip. Itu kalau kamu memang dalam strata ekonomi bukan dalam kelompok yang mampu secara ekonomi atau tidak seperti teman-teman lain yang aku kan memberikan kebebasan sesuai kemampuan kalian bersholawat. Yang sama Allah diberikan kemudahan, kelebihan ekonomi, ya monggo silakan ada infak dakwah, sholawatnya lewat infak dakwah. Yang nggak mampu, memang benar-benar nggak mampu, ya silakan lewat cara nonton dan jangan di skip. Apalagi di download. Ya, jadi kan itu luas. Masalah kamu ada posisi mampu atau tidak mampu, itu kamu sendiri yang tahu. Dengan Allah, maka jangan menipu Allah. Allah kasih rezeki sama kamu, terus kamu dimampukan, kamu merasa tidak mampu. Tapi untuk yang lain-lain mampu. Ya tapi sudahlah, itu urusanmu, tanggung jawab kamu. Yang jelas aku mau memaparkan seperti itu. Ya, ini juga sebagai trigger untuk kalian semua nanti kalau kalian menjadi pelanjut dakwah yang aku sampaikan, jangan pernah putus asa. Duit itu memang perlu, tapi dia bukan segalanya. Ketika duit itu tidak tercapai, dakwahnya tercapai, tetap lakukan. Karena orientasi utamanya dakwah. Lalu bisa pikirin uang 600.000 itu sampai di mana? Cuma kan aku tetap aja enjoy, karena apa? Orientasi utamanya yang dipasang itu dakwah. Tapi kan tidak ada yang gratis, semua itu ada nilainya gitu loh ya. Ada perjuangan yang harus kita keluarkan gitu. Cuman kalau berikutnya itu tidak terdapat, tidak apa-apa, mungkin itu proses gitu aja. Tetap berdakwah terus. Seperti aku, kamu lihat, tetap semangat kan. Dalam satu hari, alhamdulillah aku bisa menyuguhkan 2 kajian. Itu per hari loh. Kreativitas seperti apa yang diberikan sama Allah. Aku alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesehatan, kecerdasan, waktu, meskipun kadang-kadang waktunya sempit seperti tadi malam, tapi tetap aja. Karena apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah, ya Allah, Nabi itu suka kepada umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu loh. Nah, kita mengambil itu untuk bekal nanti kita mati. Ya, jadi apapun yang terjadi, ya tetap aja semangat seperti kamu lihat sekarang. Kita tetap ngaji. Makanya aku bilang, ada yang mengajarkan seperti aku ngajarkan. Tampang boleh okem, tapi otak jangan dianggap sembarangan. Ya, dan alhamdulillah Allah memberikan kecerdasan sama aku dan aku membagikan untuk kalian. Jadi aku ingatkan ya, seharusnya rumah tangga itu seperti ini. Ya bukan dalam rumah tangga ya, khususnya dalam rumah tangga. Karena ini kasusnya rumah tangga hadis ini. Dalam apapun laki dan perempuan itu tidak saling mengkooptasi. Tapi saling memperlakukan berdasarkan hukum Allah. Ada saat menerima, ada saat memberi. Menerima dengan alhamdulillah, memberi dengan bismillah. Cakep nggak lu punya agama? Cakep nggak lu punya agama? Aturan apa terus relasi antara laki perempuan aja dia atur seperti itu. Ya, mau tidur aja ada aturannya, ada doanya, mau makan ada, bertamu ada, gitu. Terus gitu mau dibandingkan dengan yang lain ya nggak bisa. Kesempurnaan itu ada di Islam ini, karena dia the last dinullah. Ya, oke, tuh yang berikutnya seperti tadi aku ulangi. Kalau nanti engkau tiba waktunya menjadi penerusku dalam berdakwah, ya memang sih aku juga tahu ya semua itu nggak ada yang gratis. Tetapi jangan sampai hal-hal yang seperti duniawi itu mempengaruhi semangat dakwamu. Enggak, terus saja lakukan, terus lakukan seperti aku memberikan contoh kepada kalian. Ya, oke. Sebelum aku lanjut ya, aku bacakan komen yang masuk. Sebagai bentuk apresiasiku ya. Ini kita itu mataharinya sudah di situ. Nanti kalau sudah sampai turun-turun sudah nggak bisa lagi kita berpacu dengan matahari ini.
Kalau kameramen kita masih libur ya, jadi tenang. Bentar ya. Min. Oke. Terima kasih kepada kalian semuanya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan komentar. Pertama kepada Kang Mas Satrio Bagus Jakarta Selatan, nyimak Gus G matur nuwun banun. Dilanjutkan Kang Sahran Gipari menyimak setelah Jumatan. Oke, terima kasih ya. Hari yang cerah di awal Ramadan, mantap. Atur nuhun Kang Sahran Gipari. Dilanjutkan soleha kita Gispati, alhamdulillah lanjut nyimak seri kedua. Siap, ini mantap ini. Pasang otak guru dan salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Ari Prasetyo, assalamualaikum Batam, hadir guru nyimak seri kedua, salam Isra. Oke. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Batam ya. Untuk Kang Mas Ari Prasetyo, semoga bisnisnya lancar ya. Oke. Berikutnya untuk Kang Cecep Kosasi. Kumaha Kang Cecep? Ayat naon ya? Tumben manehna komentar lumayan panjang. Tapi nggak apa ya, aku baca. Rupanya kita terkecoh. Kenapa terjemahan selama ini nafsin wahidatin sosok Adam, padahal ada tak marbuto harusnya buat perempuan atau wanita. Waduh, pencerahan ilmu di luar kebiasaan mainstream umumnya. Salut Gus. Alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepada umatnya yang Allah pilih. Kalau dia mau terus mau menuntut ilmu, pasti ada jalan, asalkan pakai dan pasang otak, akal berpikirnya. Salam Isra di Bandung ya. Gasken Gus, lanjut mampir ngombe. Atur nuhun. Ya itulah. Nah, masalahnya di situ, terjemahannya ndak beres. Dan kalian terkecoh. Kalian adalah mewakili dari sekian juta umat Islam terkecoh. Karena tidak mau meneliti langsung ke original teksnya. Padahal subhanallah kita masih punya original teks. Bayangkan nasib saudara kita Kristen. Mereka banyak terjebak dalam terjemahan, menjadi korban terjemahan. Lah kalian yang punya original teks kok mau-maunya jadi korban terjemahan, kan berarti goblok. Berikutnya, berapa banyak itu kiai ustadz yang canggih-canggih bahasa Arabnya segala macamnya. Ini di ayat ini bunyinya begini, ini begini, halaman ini buka segini, begini. Semua hafal. Oke, nggak ada masalah, itu bagus bagi gue. Terus bagaimana masalah terjemahan ini, bagaimana? Babak belur ini. Pokoknya diperhatikan. Kan sudah diakui sama Kang Cecep, terkecoh kalian. Alhamdulillah kalian mau ngaji di sini sekarang, nggak mau terkecoh lagi. Kalau yang sana keblangsak ya terserah. Karena memang otaknya diisi konsumsi kajian-kajian yang hohohinya ya itu. Kalau gue sih yang jelas, ini gue sudah lakukan tugas gue. Menyampaikan, lu mau apa yang gue sampaikan atau tidak, itu gue tidak bisa paksa. Seperti kalian kan nggak bisa gue paksa, lu ngaji sini juga nggak bisa. Meskipun gue larang juga nggak bisa, jangan ngaji, jangan sini, nggak bisa. Semua kesadaran dari kalian semuanya. Nah, ini sudah diakui. Kang Cecep Kosasi itu sebetulnya kalau mau jujur mewakili sekian juta umat Islam yang terkecoh oleh terjemahan. Loh, gue ngomong gini nggak berani kalau gue tidak menguasai ilmunya. Semuanya itu berbasis ilmu. Tuh. Ya. Tapi berapa orang yang mau ngaji seperti kita? Kamu lihat powernya aja itu. 1000 aja nggak sampai. Ya. Oke. Atur nuhun Kang Cecep. Ini soleha kita hari ini. Iya, nafsu wahidatin bukan Adam. Iya, bukan Adam. Oke, lanjut untuk Sam Wahyu Junaidi. Sing ono nduk Singosari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyimak kajian Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk dulur-dulurku sing nduk Singosari. Ya apa Sam? Ono nduk daerahmu ono sing ngaji kaya aku jelasno ngene iki ono.
Coba Riko dok kene wis pirang pengajian, pirang masjid, pirang ustad, pirang kiai ono sing jelasno koyo aku bahwa terjemahan itu bermasalah. Nek ono dudono aku sapa wonge? Kok nek ndeknen luwih pinter saka aku belajar no ndeknen. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Musa kan begitu. Kanjeng Nabi Musa itu pede banget. Saya adalah orang yang pintar. Tapi apa dia bilang? Kalau ada orang yang lebih pintar dari saya akan belajar sama dia. Itu. Jadi klaim-klaim itu juga membuat kita pede. Oke ya. Numusa Wahyudi Junaidi. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Singosari Malang. Kita lanjutkan. Roro Jonggrang Demak hadir Guseh. Memang susah punya istri rewel. Wah, ini matahari sudah mulai. Ya begitulah. Makanya Kanjeng Nabi sudah bekalin ya. Bagaimana cara menghadapi istri-istri yang rewel itu. Oke. Kita lanjutkan Rini E. Ya. Menyampaikannya begini. Ini dia, terima kasih Rini E sudah memberikan literasinya ya. Ini tentang hadis ini ya. Artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini tidak jarang kita dengar dalam ceramah atau kita jumpai ketika membaca buku-buku agama. Apakah hadis tersebut adalah hadis sahih sehingga dapat diyakini sebagai perkataan Rasulullah? Ternyata setelah dikaji tidak ada satu kitab hadis pun yang mencantumkan hadis tersebut. Hadis di atas hanya ditemukan di kitab Kasyaf Zunun karya Mustafa bin Abdullah tanpa penyebutan sanad dan perawihnya. Kesimpulan teks di atas bukan hadis. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam mustolah hadis ya. Terutama para fuqaha itu harus matang mustolah hadisnya, menelaah hadis. Nah, ini ternyata bukan hadis. Lihat itu. Sudah dipegang begitu lama ternyata bukan hadis. Tapi ya enggak apa-apa karena kontennya itu bagus. Seirama dengan Islam bahwa ikro. Bacalah, tuntutlah ilmu begitu. Tapi bagaimanapun kalau memang dibutuhkan itu bukan hadis, harus kita katakan bukan hadis. Maka posisikan aja dia sebagai kata-kata mutiara begitu. Sama, sekian lama kita terbenam dengan sebuah kesalahan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata itu juga bukan hadis. Ya tapi kan karena substansinya memacu kita untuk menjadi manusia-manusia berilmu, sebagai pertanggungjawaban akal yang diberikan Gusti Allah kepada kita, rasionalitas itu harus dimanfaatkan. Ya enggak apa-apa, itu kita pegang sebagai pedoman. Tapi tetap dikatakan itu bukan hadis, maka jatuhnya seperti kata-kata mutiara. Nah, itu kalau tinjauannya mustolah hadis. Seperti soleha kita ini membawanya dalam mustolah hadis. Tapi perlu aku sampaikan, sejak awal aku bilang, kita tidak berbicara tentang mustolah hadis. Jadi, sekarang hadis ini aja lah. Apakah ini sahih, apakah doib, apa ini, gimana kualitasnya, mangkulnya, gimana sanatnya, itu tidak kita bicarakan. Sementara kita biarkan begini saja. Ini juga begitu. Nuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat, itu tidak kita bicarakan mustolah hadisnya. Yang kita bicarakan rangkaian kalimatnya. Karena aku akan menjelaskan bagaimana min harfun itu disalahpahami. Ya? Paham ya? Jadi ada domain-domain tersendirinya. Domain mustolah hadisnya kita tidak bicarakan. Ya sudah, kita terima aja apa adanya. Karena yang mau kita bidik adalah narasinya. Rangkaian diksi-diksi yang membentuk narasi itu logis enggak di sana. Ya, oke. Sebetulnya kalau bisa arobiunnya dicantumkan ya. Karena nanti aku akan menjelaskan harfunnya. Kalau gini dia sudah diterjemahkan, arobiunnya enggak ada. Ya. Ya hari ini ya, lain kali harobiurnya dicantum. Tapi terima kasih ya, ini sudah bagus ya. Oke. Sekarang kita ke ini jagoan kita Rizal Wahyu, Mas Rizal Wahyu yang ada di Rembang, selalu hadir Guski matur nuwun.
Jangan lupa ya, tugas-tugas kampusnya juga tetap dilaksanakan. Keempat, Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, matur numbah nun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul Muluk, assalamualaikum dari Serdang, izin nyimak Guske, matur nuwun ya. Kang Abdul Muluk, atur nuhun ya. Sudah hadir ya ngaji di sini. Kemudian Kang Jamil 1122. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepada Bapak Mentor saya minta pengantar sholat, mohon nanti bisa lewat WA aja ya. Nanti tak hubungkan, ada nanti yang lebih enak menjelaskan ke kamu ya. Ya, nanti lewat WA aja, kan ada nomor WA. Nomor WA kita sudah ganti loh ya. Yang lama kan nggak tahu, diganggu, terganggu, gangguan atau apalah namanya, intinya nggak bisa dipakai, kita ganti nomor. Lihat di slide kuning itu ya, kan setiap awal video ada slide kuning itu, dibikin warnanya berbeda supaya gampang diperhatikan. Itu ada nomor WA-nya, masuk ke sana aja ya. Oke, terima kasih Kang Jamil 122 ya, 122. Salam ABC untukmu dan salam Isra juga untuk semua keluarga. Nggak tahu ini kamu ada di mana. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya, atur nuhun Kang Hermana Natawijaya ya. Kumaha damang pawartosna. Salam Isra untuk semuanya saudara muslimku di Kota Bandung. Kang Julianto Anto Cirebon hadir go, salam Isra juga untukmu. Ya. Kemudian ini soleha kita Rini ini. Nah, ini. Lain kali Arabinya dicantumkan ya Rini ya. Dia menukil Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang kelima. Teman-temanmu mendapat petunjuk dari Tuhannya dan teman-temanmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Mantap. Terima kasih. Kita lanjutkan Kang, ini siapa ini? Bapak Ponidi Raharjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Salam Isra, mau nanya, kok saya cari Google nggak ada debat yang terbaru dari JM? Debat terbaru saya itu yang sama Pak dosen, Pak pendeta dari Ketua Bamak Bandung itu, Pak. Ya. Judulnya apa? Aku juga sudah lupa itu. Ada 4 seri. Jadi sampai sekarang ya ada yang ngajak sih, cuman kan nggak semua harus dilayani gitu. Nanti kalau ketemu yang mereka memang punya kapasitas dan otoritas ya boleh lah ya. Tapi kalau yang lainnya ya sudahlah, kalian aja cukup gitu. Jadi itu Pak Ponidi ya. Debat terbarunya itu yang ada 4. Rini tolong kamu bantu Pak Ponidi itu. Nggak tahu aku nyari linknya. Atau Irfan bisa bantu Pak Ponidi ya. Debat terbarunya yang masih itu, yang dengan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja ya, Pak dosen dari Bandung itu ya. Begitu Pak Ponidi, nanti biar dibantu teman-teman nanti. Dikasihkan linknya. Oke, berikutnya ini lagi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, saling bernasihatlah kalian semua untuk perempuan ya, maksudnya karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Atasnya bengkok. Ya. Kamu luruskan patah dia. Kalau dibiarkan bengkok terus. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Arif Muksinin. Jadi sudah lengkap ya. Rini memberikan literasinya. Hadisnya sudah. Al-Qurannya sudah. Ya. Cuman sayangnya Arabinya nggak disertakan ya. Oke. Kemudian Kang Arif Muksinin Tuban hadir Guske matur tengku. Kang Irfan Al-Akbar. Ini matur nuwun Kang Irfan sudah mendeskripsikan begitu jelas tentang timbo golek sumur ya. Timbo golek sumur itu duduk sumur golek timbo ya. Jadi ember itu mencari sumur, bukan sumur yang mencari ember atau timba gitu. Ini sudah dideskripsikan ya. Sudah menjadi ungkapan umum bahwa mencari ilmu itu diistilahkan menimba ilmu, artinya ada unsur wadah, kemudian ada air yang akan diwadahi, dan ada sumber air berupa sumur. Wadah menggambarkan murid, air menggambarkan ilmu, dan sumur menggambarkan seorang guru. Jadi dalam konteks pencarian ilmu itu muridlah yang harus mendatangi seorang guru, bukan guru yang mendatangi muridnya. Itulah etika yang terbaik dari seorang murid pada gurunya.
masih menyimak misteri min pada Lailatul Islam dari Kerinci Jambi. Iya. Terima kasih Kang Irfan telah memberikan deskripsi tentang timbo golek sumur, tutuk sumur golek timbo. Kan aku sudah jelaskan bagaimana sahabat Al-Ghifari itu dari negeri sahabat Al-Ghifari itu dari luar loh, sukunya aja suku Ghifari. Ya, dia datang kepada Kanjeng Nabi, dia adalah timbo yang golek sumur. Sumurnya ada di Mekah saat itu. Ya. Sampai mau dihabisi ya, sampai berkorban nyawa. Akhirnya dikasih tahu, lu jangan macam-macam ya, ini suku Ghifari. Kalau lu sampai mati dia, lu mau dagang ke Sam lewat daerah dia, dihabisin lu sama sukunya. Akhirnya dia nggak diapa-apain. Sebenarnya sudah diingatkan, nggak usah dipublis ketika dia sudah bersahadat. Dia publis ternyata ya digebuki sama kafir-kafir pagan itu. Ada yang lebih jauh lagi, Salman Al-Farisi itu dari negerinya para mula sana, ya. Persia sana, dia berjalan. Dia adalah timba yang mencari air, maka dia harus mendekat pada sumur. Sumurnya itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Itu ceritanya bagus lagi tuh, seperti cerita Ghifari. Sebetulnya yang tahu itu bukan Salman. Salman itu diperintah, ada yang bilang itu bapaknya, ada yang bilang itu pamannya. Tapi karena bapaknya, pamannya itu sudah sepuh, akhirnya yang berangkat Salman. Sebetulnya pamannya atau bapaknya mau ikut, cuman usianya sudah lanjut. Yang menarik untuk kita kritisi, dari mana pamannya, bapaknya atau bapaknya itu tahu bahwa ada Nabi di Mekah, itu loh. Itu literasinya belum aku temukan, ya. Oke, matur nuwun Kang Irfan Al-Akbar ya. Dan tadi malam sudah aku jelaskan, Kanjeng Nabi itu tidak pernah keluar dari teritorial Arab. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa tidak pernah keluar dari teritorial Israel. Mereka berdua itu, kalau Kanjeng Nabi Muhammad Mekah Madinah, Kanjeng Nabi Isa ya Yerusalem, Nazaret tentunya dan sekitarnya, ya. Tuh, oke. Sehingga para sahabat itu yang datang kepada Nabi. Pada saat itu Nabi masih di Mekah, ya di Mekah. Oke. Selanjutnya Sidam Gaming. Assalamualaikum, Palembang nyimak kajian Gus. Cuma mau tanya, yang ada duluan telur apa duluan ayam? Salam Isra. Ini nggak salah, tapi videonya belum ada ya. Cuman aku pernah ngomong dulu. Nah ini Rini sudah jelaskan ini. Rini ini otaknya encer juga, dia masih ingat ini. Ya. Ini dia masih ingat. Jadi kalau aku yang jelaskan dulu ya, itu dulu ayam. Dulu ayam baru telur gitu ya. Karena apa? Aduh, nanti hilang waktunya jelaskan ini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lah ya. Sekarang gini aja, Adam itu diciptakan Adam bayi terus dia besar dewasa atau langsung dewasa? Gitu aja dulu, pikirkan dulu. Nanti itu ketemu itu. Ya. Begitu juga nanti ayam dulu atau telur dulu, maka aku jawab ayam dulu. Ya. Kan itu harus diputus mata rantainya. Aku dulu diajarkan sama almarhum Gus Panani, guru Al-Quranku begitu ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Harus diputus. Putusnya bagaimana? Harus ada telur yang bukan dari ayam atau ayam yang bukan dari telur. Makanya yang sangat memungkinkan adalah ayam yang bukan dari telur. Ini kan awal mula penciptaan ini. Makanya itu akan terjawab kalau kamu bisa menjawab, Adam itu diciptakan Adam bayi atau Adam langsung dewasa. Itu aja dulu ya, karena kalau kita masuk ke sana nanti out of topik ini bisa tapi alhamdulillah itu ada Rini, ada sesepuh kita Kang Abdul Qadir DJ ya, sudah membantu ya. Itu lama itu, ada 2 atau 3 tahun yang lalu sudah aku bilang, cuman bukan dalam bentuk video ya. Nah ini kemudian selengkapnya Quran surat Al-Baqarah 2183 sudah dikutip. Nah begini, kan ada arubiunnya nih, itu kan ada min ya, min qobelika, min qobelik. Nanti kita bahas minnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa min qobelik ya. Ya, di situ.
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Matur nuwun ya. Gedang godok belum absen dia. Oke. Matur nuwun. Hutao, namanya bagus. Hutao. Hutao ah. Mungkin dia suka film silat mungkin ya. Salam Isra dari Maros baru Sulsel. Waduh, salam Isra juga untuk semua saudara muslimku di Sulsel. Lama aku tidak berkunjung ke sana ya. Dulu sering, sekarang ada berapa tahun tidak pernah ke sana. Karena alhamdulillah sekarang sudah banyak kristolog lah. Jadi aku juga dulu pesan gitu sama Arimatea sama Makassar ya. Aku bilang kalian harus ada yang belajar kristologi, sehingga kalau perlu kristolog nggak harus mendatangkan aku dari Jawa. Kalau mendatangkan aku dari Jawa kan perlu biaya ya, minimal tiket pulang pergi sudah berapa ya. Kalau kalian belajar kan nanti kalau ada perlu kalian sudah bisa atasi sendiri ya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang penting aku diundang, ya enggak apa-apa gitu loh. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah kan sudah banyak kristolog di Makassar, jadi nggak harus mendatangkan aku. Dulu aku sering sana. Dan pertama kali aku masuk itu ketika diundang, judulnya spektakuler, pemurtatan global, itu ada di kampus Unhas. Ya, nggak tahu tahun berapa itu ya, di kampus Unhas. Oke, Hutau begini. Dan aku kalau ke sana mesti mampir ke Jalan Gagak. Kalau anak Makassar tahu. Jalan Gagak Makassar, itu kan ada soto gagak itu. Sotonya sih soto Makassar, tapi disebut soto gagak karena di Jalan Gagak, bukan dagingnya dari burung gagak, bukan begitu. Dari semua soto-soto Makassar yang ada di kota Makassar, aku yang cocok di situ. Ya. Mantap kali itu soto Makassar yang di Jalan Gagak. Terus pisang kepe juga suka aku, karena dari kecil memang sukanya pisang ya. Kajian ini mengingatkan aku dengan pendapat Muhammad Abdu dan Buya Hamka. Mereka mengatakan bahwa tidak tercipta dari tulang rusuk, tapi tanah sama seperti Adam. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Gus Beti tidak jauh berbeda, tetapi bukan berarti Gus Beti terpengaruh dengan Buya Hamka, tapi cara berpikir mereka yang sama. Dan kenapa banyak orang menyimpulkan kalau kita ingkar sunnah? Karena Islam tidak semua sekarang tidak peduli dengan kebenaran, tapi kelompok. Makanya sangat mudah mereka mengelompokkan orang lain karena tidak sepakat dengan mereka. Kapan Islam masuk dalam Golden Age ya, masa keemasan Islam, kalau umat belakangan berkelakuan seperti ini? Ya itu masalahnya. Yang pertama ya, aku Muhammad Abdu belum pernah baca ya. Yang kedua, kalau tafsirnya Buya Hamka itu pernah baca, dan itu pun ketika aku memerlukan referensi membahas Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau tidak. Maka aku hanya mengkritisi surat bukan Al-Ahzab. Yang nomor 61 itu, Az-Zukhruf, surat Al-Zukhruf 61. Itu domir hu-nya lihat itu kemana itu Buya Hamka. Tapi sepertinya Buya Hamka masih kurang tegas juga. Ngambang itu Buya Hamka, domir hu-nya lari kemana? Kurang tegas itu. Tapi paling tidak dia tidak ke Isa. Jadi dia ada pada kelompok. Bukan ada Isa nanti turun lagi, enggak begitu ya. Berikutnya, aku terus terang meskipun aku lahir dan besar di Sumatera dan aku akrab dengan budaya Delhi yang bahasanya Melayu, aku agak kesulitan ketika membaca tafsir beliau. Karena karakteristik Delhi-nya itu masih kental. Jadi aku lebih cenderung membaca tafsir-tafsir kontemporer yang bahasanya lebih easy going ya. Itu, dan kebetulan kan teman kan punya berapa seri itu kan, berapa, ada 12 jilid atau berapa itu tafsir Al-Azhar. Dan tafsir Al-Azhar itu hikmah lain dari apa yang dialami ketika Buya Hamka, selalu dirahmati dalam tidur panjangnya, berseteru dengan Bung Karno juga, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, dalam bingkai politik terjadi perseteruan sehingga beliaunya di penjara ya. Dan di dalam penjara itulah beliau menyelesaikan tafsirnya ini, kemudian dikasih nama Al-Azhar itu. Ya, nah, kalau kemudian benar seperti apa yang disampaikan oleh Kang Mas Hutau, kalau kemudian
kami mempunyai pemikiran yang sama, ya secara alamiah saja sama. Karena aku bukunya Muhammad Abduh nggak pernah baca. Ya, kalau terjemahan tafsir Al-Qur'annya Buya Hamka, aku baca cuma satu buku yang aku pinjam, dan itu pun satu ayat dari satu buku, nggak satu buku aku baca semua. Padahal ada 12 buku atau berapa. Itu tentang Az-Zukhruf 61 tadi itu, ya. Ya, seperti yang dikatakan Hutau, ya, kami punya kerangka berpikir yang sama, gitu saja. Ya. Oke, terima kasih Hutau, salam Isra ya untukmu dan bersama semua keluarga muslim yang ada di Makassar. Ya. Sulsel ya, Maros. Akhirnya cukup ya? Cukup. Dan masih ada tersisa 15 menit ya. Ini sudah 45 menit. Sekarang kita ke sini. Perhatikan. Apakah ini bisa tamat atau tidak? Kita lihat. Ya. Kita lihat. Perhatikan di sini. Ya. Hadis yang disampaikan tadi ya oleh soleha kita, aku ambil intinya ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Di sini ya ada dari, seperti di sini ada dari. Di sini darinya di sini ya. Jadi nggak aku tulis semua ya. Karena nanti nggak cukup. Di sini ada diksi dari. Dari ya. Jadi hadisnya berbunyi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ini dari. Secara bahasa ada masalah? Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ini dari. Ini namanya kita mengkomparasi ya, mengcompare ya. Jadi Quran dengan hadis, hadis dengan Quran kita cari, ya. Kita compare, kita bandingkan. Oke, ya. Sekali lagi aku nggak bisa tuliskan semuanya karena keterbatasan medianya ya. Intinya begini. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Darinya ini, kalau kamu lihat arubiunnya itu, darinya ini ya terjemahan ini. Min. Yang kita bilang harpun. Nih. Jelas ya? Min. Di sini dia. Min. Oke, ini hadis pertama. Hadis kedua, wanita ya diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Diciptakan dari tulang rusuk. Ini dari tulang rusuk. Kalau kita cari arobiunnya, makanya aku bilang tadi sama si Rini, tolong lain kali arobiunnya disertakan gitu ya. Ini juga dari, ini ya terjemahan dari itu terjemahan dari min, dari. Ya. Ini cara mengkomparasinya. Kehausan aku, jadi pingin minta kopi. Lupa kalau sekarang puasa. Ya, oke. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Secara logika bahasa, secara narasinya dia tidak bermasalah. Tidak bermasalah kan? Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Mana yang rancu, yang wagu dari susunan bahasanya tidak ada. Sama dengan ini, dari bahasa juga dia tidak bermasalah. Ini dari bahasa tidak bermasalah. Dia bermasalah ketika dia diuji secara sains. Karena nggak ada fakta wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Bermasalahnya di sains dia. Ya, sains. Nih, di sini bermasalahnya dia. Ya. Tapi dari rangkaian bahasa nggak bermasalah.
Coba, wanita diciptakan dari tulang rusuk, kan nggak ada masalah. Ya, dia bermasalah ketika diuji oleh sains. Oke. Sekarang yang ini, tolong bacakan deh. Ini tadi sudah dinukil ya. Gimana tadi? Al-Baqarah 2 ayat 5. Nah ini Le. Sudah. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhannya, ya. Ini ya. Wah, ini kita berpacu, ini sudah sampai sini dia. Nanti kalau udah kesini nggak nampak. Mereka mendapat petunjuk dari, ya, Rob. Ini seharusnya ini Rob ya, dari Robnya ya, dari Tuhannya, dari Robnya. Ya. Ini dari ini dari min. Ya. Lihat itu, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mir rabbihim, karena dia ketemu huruf ro, maka menjadi mir rabbihim. Awalnya ya min ya. Jadi aku ingat tahun 70-an sama Ustadz Jadian, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dia yang pertama kali mengenalkan aku pada Al-Quran. Nanti itu kalau nun ketemu ini apa itu ada namanya dulu, aku masih nggak tahu, sudah lupa sekarang. Ada idgham, ada izhar sapawi. Nanti idgham itu ada idgham ma'al guna, idgham bila guna, bacanya yang berdengung. Itu namanya ilmunya apa ya? Itu ya. Ini ya, nun ketemu dengan ro, jadi dibaca mir rabbihim, itu sebetulnya dari min ya. Jadi kalau kita penggal-penggal, aulaika, mereka itu ala atas hudan, petunjuk, min dari rabbihim, robnya, rob mereka ya. Selanjutnya ini nggak ada masalah selanjutnya ya. Wa ulaika, dan mereka itu mereka ya. Apa ini? Muflihun, orang-orang yang beruntung ya. Nah, kita fokus ke mir rabbihim, itu min tuh. Ya. Itu min. Min ya. Oke. Jelas ya. Sekarang gongnya. Karena kan tajuknya kan min kan, puasa. Apa tuh judulnya tuh? Puasa. Apa sekarang? Apa tadi judulnya kita? Kamu harus cek kalau Bapak minta data itu, nggak perlu ada waktu. Min lewat puasa, terjemahan hadis dibenarkan. Jadi harus responsif gitu tuh. Bapak bisa marah nanti kalau Bapak minta data kamu masih nyari. Ya, tajuk kita kan min lewat puasa, terjemahan hadis dibenarkan. Disinilah puasa itu diperintahkan kepada kita. Ya, jadi terjemahan hadis ini yang salah ini secara sains ya, bukan secara bahasa, akan dibenarkan oleh Al-Quran, di mana ayat itu menjelaskan sebagai kewajiban kita berpuasa. Ya, begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Min ya, min qablikum ya. Kita lihat di sini ya. Aladina min qablikum, min dia.
Min. Oh, baca tuh ini tuh. Diwajibkan atas kamu berpuasa, mulai berpuasa saja ya. Aku nggak bisa tampilkan semua supaya pendek. Oh iya nggak apa-apa karena ini ayat yang penting. Apa? Diwajibkan atas Nggak apa-apa dari awal coba. wahai orang-orang yang beriman. Ya ini ya, lihat ya. Wahai orang-orang yang beriman, oke? Diwajibkan atas Diwajibkan, kamunya itu ke kita ya, diwajibkan atas kamu. berpuasa Nah, sekarang kita kan berpuasa ini. Sebentar. Atas kamu aduh. Biar kering dulu dia. Berpuasa. Lihat ini. Aku tulis gede-gede ya. Bagaimana? Oke? diwajibkan atas orang Diwajibkan atas orang-orang ya, orang yang jangan bukan orang atas orang sebelum kamu, oke? agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Titik ya. Lihat ini. Min qablik sebelum kamu ya. Sebagaimana ya. Nih, sebagaimana ini ya. Ini kalau kita cari Arabiyun ini dari min. Yes. Ini dari min. Itu loh. Ya. Jadi sebagaimana itu dari min. Nah, kalau kita tinjau ke Al-Qur'an, berarti min itu dia mengalami polisemi. Harpun min. Ya. Gimana ini? Sini tuh. Ya. Lihat, harpun min mana. Harpun min. Sorry. Ya, min ini tulisannya jelek banget ya. Itu mengalami polisemi. Dia bisa diartikan sebagaimana. Nih. Ini dulu pahami. Ya. Ini dulu pahami bahwa min harpun kan ada isim, ada fiil, ada harf. Ini kan harf. Harf min itu mengalami polisemi. Bisa diartikan dari, bisa diartikan sebagaimana. Inilah yang dimaksud ayat-ayat mutasabihat. Kita harus jeli. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang bisa mengerti ayat itu. Bukan hanya Allah lah yang mengerti. Kalau hanya Allah lah yang mengerti, untuk apa loh Al-Quran itu untuk kita kok? Bukan untuk Allah ya. Min itu mengalami polisemi, bisa dari, bisa sebagaimana. Maka kejelian kita untuk memilih terjemahan mana yang mau kita gunakan. Contohnya di sini. Mereka mendapatkan petunjuk ya dari Robnya. Enak, tepat.
Ya kan? Enak, tepat ya, dari robnya. Coba kalau kita pakai, mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana robnya. Bubar, nggak cocok. Ya, mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana robnya, nggak cocok. Logika kalimatnya salah. Ya. Terus ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dari, ya, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nggak cocok. Dia yang cocok apa? Diterjemahkan apa? Sebagaimana. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana. Artinya tipologi puasa kita itu menapatilasi tipologi orang-orang yang terdahulu yang pada mereka diwajibkan supaya kita bertakwa. Makanya guiding kemarin sudah dituruti belum? Kan aku bilang, lihat itu bagaimana otentitas Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan puasa. Ya, kan aku sudah guiding kemarin. Nggak tahu kalian bandel aja atau gimana? Bandel goblok loh. Yang ini kamu tonton. Ya, kamu tonton. Nanti kalau tak lihat powernya nggak beranjak dari 532, berarti kalian bajingan semua. Nggak bisa. Aku mau membentuk kalian tapi nggak mengikuti guiding yang aku berikan, nggak bisa. Maka nanti aku kontrol powernya ini 532. Nanti kalau tetap 532 berarti kalian semua asu, bajingan we. Mau belajar Al-Quran nggak? Ya. Supaya kamu tahu bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu. Dia bukan sekedar cerita-cerita isapan jempol. Akurat sekali Al-Quran itu, dan di situ dijelaskan terkait dengan puasa. Ya, oke. Jadi dulu itu sudah diwajibkan berpuasa. Nanti uraiannya ada di sini ya. Puasa dan otentitas Al-Quran yang aku kasih tahu tadi videonya ya. Nah, kalau ini diterjemahkan dari, nggak masuk. Kalau ini diterjemahkan bagaimana, nggak masuk. Nah sekarang ini kembali ke sini, hadis ini ya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Benar dia, secara bahasa benar, karena min itu bisa dari. Tapi setelah dengan sains, dia nggak bisa. Dia menabrak sains. Kalau dengan logika kalimatnya masih bisa. Kan nggak wagu. Kalau ini kan logika kalimatnya kan, kalau ini misalkan diterjemahkan sebagaimana, itu sudah nggak masuk. Kan nggak mungkin mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana robnya. Nggak masuk. Logika kalimatnya salah, nggak masuk. Kalau ini logika kalimatnya benar, tapi sains menolaknya. Jadi kebenaran logika kalimat itu juga belum segalanya. Uji lewat sains. Nah seperti ini nggak lulus diuji lewat sains. Maka menerjemahkan min dengan dari itu sebuah kesalahan yang tergoblok, segoblok-gobloknya goblok. Aku bertanggungjawabkan secara intelektual. Maka seharusnya wanita itu diciptakan, nah, seperti Al-Quran ini, sebagaimana tulang rusuk atau bagaikan. Itu kemarin yang aku bilang, Samsul Yatim itu sudah ngerti, cuman dia nggak ngerti literasi logis, rasionalitas berpikirnya seperti apa. Ya, ini namanya pertanggungjawaban intelektual. Kenapa kok dia harus menjadi sebagaimana? Supaya dengan sains dia cocok dan memang bisa diterjemahkan sebagaimana. Kalau diterjemahkan dari cocok, tapi dengan sains dia tidak lulus. Ya, maka itu seharusnya diterjemahkan ya, wanita diciptakan sebagaimana tulang rusuk, cocok dia. Jadi bahasa metafora, atau lebih pas lagi, wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk. Paling atas itu bahaya, itu barang gawat itu. Lu kerasin dia patah, lu diemin dia tetap bengkok. Tuh. Ya. Paham ya? Jadi judulnya ya, min, harpun min ini ya kita kritisi lewat perintah puasa
yang sudah diwajibkan kepada orang-orang yang dahulu, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang dahulu. Itulah tajuknya kenapa aku bikin min itu harpun ya. Lewat puasa terjemahan hadis dibenarkan. Lewat perintah puasa ini yang sekarang kita sedang laksanakan, hadis itu kita dekonstruksi terjemahannya sehingga tidak salah lagi. Gitu. Ya. Berapa waktunya nilai? Ini kok mati, kenapa nih? Habis atau apa ini? Beresin. Ya. Sorry, 1 jam lebih. Dan ini edisi aku kira tamat sudah. Ini tamat tuh ya. Ini tamat edisinya. Dan otak kamu sekarang sudah tercerah. Jadi kamu ngomong itu pede gitu loh. Kamu ngomong pede. Di tingkat-tingkat para ilmuwan, orang-orang yang jebolan-jebolan kampus, yang menguasai genetika, menguasai kedokteran, menguasai, kamu ngomong pede. Ngomong apa? Wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Wanita itu diciptakan sebagaimana tulang rusuk. Lu diundang seminar di kampus dimanapun, ini orangnya semua berilmu, pakai jas, pakai apa, profesor otak botak sampai otak gundul sampai otak gondrong kepalanya itu. Lu pede karena lu bener. Ya. Benar kalau lu bilang bahwa wanita itu diciptakan sebagaimana tulang rusuk atau bagaikan tulang rusuk. Coba kalau lu ngomong wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Cangkemmu, mulutmu belum selesai ngomong, orang sudah pada ketawa. Itu ngawur itu. Akhirnya yang disalahkan apa? Agama kita. Padahal yang salah bukan agama kita, tapi mereka lah yang menerjemahkan tidak hati-hati sih. Hingga terjebak pemahaman Bible. Wanita dari tulang rusuk itu Bible. Ada di perjanjian lama. Di kitab-kitab kejadian. Itu pun sebetulnya apakah kita yang salah atau memang terjemahannya salah? Bisa jadi sebetulnya terjemahan itu ya memang begitu, tapi harus dipahami secara metafora. Aku review dulu video awal. Masalahnya di sana. Cuman kalau peristiwa episode Adam dan Hawa di Taman Eden itu metafora, teman-teman Kristen kita keberatan karena mereka sudah terlanjur disuntik oleh dogma soteriologi salib oleh Paulus. Di situ mengatakan keselamatan itu datang dari matinya Paulus di kayu salib untuk menebus dosa turunan. Karena gara-gara bapak dan ibu Adam makan buah dari pohon terlarang. Nah kalau itu metafora episodenya, berarti kan dosanya metafora. Kalau dosanya metafora, berarti kan gugur itu soteriologi salib. Gugur, babak belur itu, bubar itu. Padahal selain kedatangan kedua, yang paling jadi jagoannya lah ya untuk memasarkan kekristenan itu adalah konsep keselamatan, yaitu sola gratia, ya, yang dimana diawali dengan kejatuhan Adam dan Hawa karena makan buah dari pohon pengetahuan itu. Sudah dilarang-larang masih dimakan terus gitu. Padahal itu metafora, gitu ya. Jadi boleh jadi ayat dari tulang rusuk, dari mana Adam ditidurkan, pada waktu itu belum Adam namanya, ditidurkan, diambil tulang rusuknya, terus dari tulang rusuk itu Allah ciptakan perempuan, belum kasih nama Hawa. Boleh jadi itu sebetulnya terjemahannya tidak bermasalah, tetapi harus dipahami secara metafora. Lah kita memahaminya harafiah. Tapi kalau kita bilang itu metafora, teman-teman Kristen pasti tidak mau. Itu harus harafiah. Karena kalau itu dipahami metafora, dosanya berarti nggak ada dosa waris itu. Ya memang nggak ada gitu loh. Ya, jadi babak belur konsep keselamatannya. Nah, ngapain orang dosa sendiri-sendiri kok, dan itu dosanya nggak ada karena itu metafora. Ya, itu secara akademis seperti itu. Namun secara sosialis, aku ngajak kalian tetap menghormati saudara Kristen kita karena itu akidah mereka, ya sudah kita hormati saja. Cuman secara akademis tentunya kita tolak. Secara sosialis monggo silakan kalau mau percaya dengan dogmanya Paulus itu, ya. Ya, oke ya.
Selesai ya, seri ketiga tamat ya. Sehingga jangan lagi ngomong wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tapi wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Inilah yang aku bilang kemarin. Ada isim, ada fiil. Biasanya orang fokusnya isim, fiil, isim, fiil. Dia tidak tahu bahwa harpun, min, meskipun kecil, dia bisa merubah makna. Dan alhamdulillah, ya sudah kita dekonstruksi terjemahan yang salah tentang harpun min. Oke. Mohon dipersori ya, kenapa mati itu? Sudah lebih dari 1 jam ya, gimana lagi kamu lihat kalau dipotong di tengah jalan jadi nanggung dia. Aku sih maunya dipotong biar semakin banyak videonya, tapi kan ya keilmuannya jadi nggak jelas nanti ya. Padahal yang video paling bagus itu powernya itu yang 15 menitan. Aku nggak bisa, aku bilang ketika teman ngasih advice 30 menitan, 30 menitan, 30 menit juga ternyata seperti ini. Kalau aku potong di 30 menit, gantung dia, otakmu bisa sulit nanti menangkap. Tapi ya sudahlah ya. Masalah rezeki itu kan, nanti kan hubungannya ke rezeki itu. Ke iklan tuh masalahnya rezeki itu gaib ya, rasionalitas kita nggak nyambung ke sana. Itu domainnya 1/0 ya, bukan 1/1 masalah rezeki itu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian semakin cerdas, semakin paham, dan apa yang sudah kalian terima di sini tolong sampaikan kepada yang lain ya. Didakwakan kepada yang lain. Jadi ilmu itu jangan berhenti di kalian semuanya. Sampai di sini dulu pesan aku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam bingkai Islam yang dalam, sebuah keindahan yang ada dalam hatimu. Beri dia ruang dalam hatimu ya. Ruang-ruang keindahan, namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Karena apa? Itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, berikutnya semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, salam Isra dari aku, penyemangat belajar kita Islam rasional. Jadi kita adalah telah meninggalkan Islam tradisional, expand menuju Islam yang rasional. Ya, bagi yang belum sanggup yang jangan masuk ke sini karena kajian kita bukan Islam tradisional lagi tapi sudah Islam rasional. Ya, salam Isra, bismillahirrahmanirrahim. Semoga puasanya tetap cakep, tetap sip sampai nanti waktu beduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.